Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya kembali di channel edukasi bagaimana kita bertani memanfaatkan lahan yang tidak luas tapi hasil maksimal. Nah, untuk kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana kita akan menanam salah satu pohon yang akan kita tanam di lahan yang sudah kita sediakan. Jadi yang pertama adalah yang kita tanam ini adalah bibit kemukus atau pohon kemukus. Ini sudah banyak buahnya kalau yang ini. Nah, kemukus ini bisa dinamakan tanaman untuk persiapan pensiun, karena semakin lama ini semakin besar hasilnya akan semakin banyak, dan ini bisa tahan sampai 50 tahun. Jadi kalau kita menanam umur 30 kita nanti bisa pensiun. Nah, kalau pensiun itu dengan hasil kerjanya itu lebih sedikit. Kalau kita menanam kemukus ini semakin lama akan semakin banyak hasilnya, karena buahnya kan semakin banyak. Apalagi kalau ditanam di tajarnya itu pohon mahoni, pohon nangka, itu sebenarnya bisa mencapai 20-30 kilo sekali panen, bahkan malah ada yang sampai 50 kilo. Nah, bagaimana agar kita menanam kemukus tidak mengalami kegagalan? Ini ada beberapa bibit yang bisa kita tanam. Ya, mari kita mencari bibitnya dulu. Ada beberapa jenis bibit, yaitu bisa kita ambil dari solor cacing, solor gantung, ataupun solor buah. Tapi jangan sampai memilih bibit yang jantan. Oke, lanjut. Nah, pertama kita jangan salah memilih bibit. Bibit yang kalau kita ngambil bibit yang ini adalah jenis jantan. Jantan ini walaupun bunga tapi tidak akan jadi buah. Walaupun ini bisa jadi bibit tapi harus ada perlakuan. Ya sebenarnya ini ada keunggulan juga, ini bibit jantan ini kalau ditanam ini cepat hidup, biasanya prosentasenya lebih banyak yang hidup. Dan ini lebih tahan, tapi harus disambung nanti. Kalau sudah hidup nanti harus disambung. Kalau bibitnya seperti ini. Oke. Kita juga bisa mengambil bibit ini dari buah bijinya. Yang sudah merah-merah seperti ini bisa dijadikan bibit. Tapi ini ada kelemahannya. Kalau dari biji ini ditanam, ini kadang-kadang ada yang jadi jantan, sehingga harus ada perlakuan, nantinya disambung, ini prosesnya akan lebih lama. Bibit yang paling cepat kita tanam atau mungkin prosentasenya ini hidupnya lebih banyak, ini yang solor cacing seperti ini. Kita ambil dari tanah. Tapi solor cacing ini kita ambil solor cacing. Ini sudah ada akarnya. Jadi kalau kita tanam, ini akan cepat tumbuh, cepat tinggi. Nah, atau kita bisa memilih solor panjat ini lebih besar solornya. Nah, kita potong lebih besar solor panjat dibanding dengan solor cacing yang ini. Atau bisa solor yang ini, atau kita bisa mengambil solor buah seperti ini. Ini sudah berbunga, jelas ada bunganya, dan bunganya ini bukan bunga jantan tapi ini betina, dan ini ciri-cirinya ini lebih kasar, dan ini sudah ada calon bintik-bintik buahnya, tidak seperti buah jantan tadi yang hanya seperti debu. Nah, kita ngambil bisa di sini, bisa kita ambil ini solor. Nah, ini solor buah, ini sebenarnya mau berbuah semuanya ini. Nanti akan di sini akan muncul buah, bunga jadi buah. Nah, ini ada beberapa contoh bibit dari biji, dari solor cacing, solor panjat, dan ini solor buah. Nah, ini kelebihan dan kekurangan dari bibit yang saya ambil. Ini pertama, bibit yang kita ambil dari buah. Ini memang kebanyakan kalau ditanam ini cepat hidup, walaupun prosesnya juga lama. Karena apa, ini nunggu ini sampai bertunas itu sampai 1 bulan biasanya. Jadi agak lama. Cuma kelemahannya bibit ini kalau ditanam ini sebagian akan jadi jantan. Jadi buahnya tidak
tidak muncul, hanya bunga saja. Nah, yang paling cepat kita tanam hidup ini solar cacing. Solar cacing seperti ini sudah ada akarnya. Cuma permasalahannya ini kecil. Walaupun hidup nanti dia akan memanjat ke atas, tapi lama ini buahnya. Kalau ini kita tanam mungkin bisa sampai 3-4 tahun ini baru mulai latihan berbuah. Nah, yang ketiga ini sebenarnya paling cepat ini cepat bisa, yang ini paling cepat bisa berbuah. Tapi ini kebanyakan kalau kita tanam ini akan menjadi buah perdu. Jadi kita tanam biasanya hidup ini langsung berbuah. Ini lebih cocok yang bibit seperti ini kita sambung di pohon melada. Jadi nanti pohon melada ini menjadi agak tinggi kan, jadi buahnya itu menjadi buah perdu. Nah, ideal sebenarnya kita tanam ini buah pancat, solar pancat. Solar pancat ini memang kalau kita tanam ini persentase hidupnya akan kalah dengan yang ini. Tapi solar panjat ini kalau kita tanam ini karena sudah gede, dan ini biasanya umur 2 tahun sudah mulai berbuah, mulai latihan berbunga dan berbuah. Dan ini kalau kita ngambil seperti ini kan sudah tahu jelas, jadi dari pohon yang sudah jelas sudah ada buahnya seperti ini. Jangan salah mengambil bibit yang belum seperti ini. Kalau sudah seperti ini kita ambil boleh dari solar panjat, solar buah ataupun solar cacing. Oke, sekarang kita bagaimana cara menanam kemukus agar banyak yang hidup atau persentase hidupnya banyak. Ini yang saya sampaikan, kalau kita mau pakai melada seperti ini yang kita tanam dulu meladanya. Ini tasarnya, ini pohon meladanya. Setelah meladanya hidup, baru kita ngambil ini bibit yang tadi. Bibit solar buah. Hanya ini saya sambung di sini. Ini baru hidup. Ini tidak sampai 1 tahun ini sudah mulai berbuah nih. Ini langsung berbuah. Ini malah setengah tahun sudah mulai berbunga dulu. Nah, ini walaupun nantinya juga akan tetap ada kan kemukus itu, walaupun perdu, tapi tetap ada yang nantinya akan menjadi solar naik seperti ini. Ini solar panjat jadinya ini. Tapi ini yang lainnya langsung berbuah. Nah, tapi sekali lagi kalau nyambung dengan melada, ini sebaiknya yang kita sambung ininya. Ini jadi cabangnya ini kita sambung. Atau kalau disambung di sini ya, ini dibiarkan ada salah satu yang masih hidup. Jadi meladanya hidup, sambungnya nanti juga hidup. Nah, untuk apa? Biasanya kalau ini disambung di sini dan yang cabangnya melada dimatikan ataupun tidak dihidupkan, ini akan putus di sini. Nanti sudah hidup, berbuah, ini tidak kuat di sini, artinya putus. Dan yang kedua, nyambung melada itu jangan terlalu pendek, paling tidak 1 meter lah, 1 meter baru kita sambung. Ini sudah 1 meter lebih nih. Ini cabangnya nih saya sambung cabang kayak seperti ini, seperti ini ya saya sambung. Ini kuat, tapi kalau yang kita sambung ini saya sudah nyoba beberapa kali, dan cabang yang ini tidak saya hidupkan, ini selalu putus di sini. Banyak yang sudah hidup berbuah, ini putus di sini, tidak kuat. Oke. Nah, yang butuh kita siapkan dalam menanam, pertama adalah lahannya kita siapkan dulu. Kita bersihkan rumput-rumputnya yang di sini, kita bersihkan, dan jangan lupa kita mempersiapkan ini botol, seperti contoh botol aqua atau botol yang lain. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menutup nanti setelah kita tanam agar kelembaban terjaga. Biasanya kalau tidak kita kasih ini, kita tanam kena panas biasanya kering. Nah, dan satu lagi yang perlu kita ingat, kemukus itu tidak tahan atau tidak mampu
kalau kita tanam langsung dikasih pupuk. Nah, jangan sekali-kali kita menanam kemukus ini langsung dikasih pupuk, dia nanti akan busuk atau kena jamur. Nah, ini tinggal gini aja seperti ini. Tanahnya biar tanah yang asli. Nah, sudah seperti ini, baru kita tanam, kita uruk aja, uruk, baru ini kita tutup. Tutup supaya masuk semua ini, jangan sampai ada yang di luar. Nah, setelah itu kita uruk lagi agar rapat. Nah, cukup ini sederhana. Nah, kapan membukanya? Nanti ini setelah nanti ini sudah mulai bertunas lagi, ada tunas baru, paling tidak mau 1 bulan lah. 1 bulan baru kita buka. Mulai kita buka dari ini tutupnya. Tutup buka dulu, nanti setelah 1 minggu kita cabut. Insya Allah akan hidup. Nah, setelah seperti ini baru nanti kita siram. Siram, kita tinggal tunggu aja. Nah, ini tanaman untuk persiapan pensiun. Karena kalau kita bukan pegawai negeri, kita tidak akan mungkin pensiun. Tapi kalau kita jadi petani, bisa saja kita mendapatkan pensiun asal kita cerdik menanam pohon-pohon yang lama atau hidupnya akan panjang. Bahkan mungkin bisa diwariskan ke anak cucu. Oke, terima kasih. Selamat bertani. Semoga kita berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.